Ketika masa keemasan tembakau mulai menurun, setelah hampir 3 dekade berjaya, maka pada tahun 1891, harga tembakau di pasaran Eropa mengalami kemerosotan tajam, yaitu hanya 50% dari harga tahun 1890-an. Sejak itu, pasar tembakau mengalami stagnasi. Mengantisipasi keadaan yang lebih buruk, maka para perkebun tembakau mulai melirik komoditi baru yang memiliki prospek cerah, yaitu karet. Harga karet dunia mengalami peningkatan karena didorong oleh tumbuhnya kebutuhan ban untuk mendukung industri mobil di Amerika Serikat awal abad ke-20, tepatnya mulai 1910 atau 1911. Merespon prospek karet alam, maka para pengusaha perkebunan mengalihkan sebagian lahan yang semula ditanam tembakau ke budidaya karet. Perintisan pengembangan karet secara komersial dimulai pada tahun 1902 ketika Delhi Maskapai menanam 5.000 pohon karet di daerah Langkat. Kemudian diperluas menjadi sekitar 21.000 pohon. Sebelumnya, perusahaan Swiss yaitu Sumatra Rubber Plantation Ltd pada tahun 1899 juga telah menanam 10.000 pohon karet. Pada periode 1899 sampai 1905, karet hanya ditanam dalam skala percobaan. Penyempurnaan teknologi budidaya terus dilakukan, terutama untuk menyesuaikan kecocokan lahan dan pola budidaya. Sejak itu, perluasan penanaman karet berlangsung cepat, dan Amerika Serikat merupakan pasar utama karet dari Sumatera Timur. Selain pengusaha skala perkebunan, masyarakat umum juga mulai menanam karet di lahan mereka sendiri. Namun demikian, karet rakyat lambat perkembangannya karena kurang didukung oleh pengusaha dan penguasa perkebunan, karena dikhawatirkan mendorong terjadinya pencurian hasil perusahaan perkebunan. Karet rakyat dijual melalui pedagang dengan rantai perniagaan yang panjang, sehingga harga yang diterima petani relatif kecil. Berbeda dengan perkebunan besar yang produknya bisa langsung diekspor ke prosesor dan buyers luar negeri. Sejak berkembangnya industri perkebunan karet di Sumatera Timur menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Untuk mengatasi itu, maka pemerintah kolonial membuat program kuli kontrak yang banyak didatangkan dari Jawa, dan sebagian kecil berasal dari etnis Cina dan India. Kuli-kuli kontrak itu diberangkatkan menggunakan kapal dagang atau kapal militer yang singgah di Sumatera Timur. Dan jumlahnya pun bertambah banyak setelah perkebunan karet berkembang pesat. Namun, pada tahun 1900 hingga 1940, para pengusaha perkebunan karet di Sumatera Timur
mulai merekrut tenaga buruh perempuan dari daerah yang padat dan miskin penduduknya seperti Cina dan Jawa. Alasannya karena penduduk asli Sumatera Timur jumlahnya sedikit, kurang lebih 150.000 orang, dan sebagian dari penduduk asli tidak bersedia bekerja di perkebunan. Mereka bekerja sebagai petani, nelayan, berdagang, dan tuan kebun juga dari buruh perempuan menetap di Sumatera Timur menjadi warga sultan. Bagi buruh perempuan yang di perkebunan karet, pembagian kerjanya dibedakan, dikelompokkan berdasarkan etnis, dan mereka bekerja di pabrik, kebun, dan pembantu rumah tangga. Upah yang mereka terima di bawah upah yang telah ditetapkan oleh pengawas buruh. Jam kerja buruh antara pukul 5.30 sampai 17.30 sore, dengan waktu istirahat dari pukul 11 hingga 12 siang. Kondisi material sangat memprihatinkan karena di bawah ukuran yang sudah ditetapkan. Demikian juga dengan kondisi non-material seperti kekerasan, kematian masih ada. Pada abad ke-20, terjadi perubahan di perkebunan karet dalam pembayaran upah, yaitu upah yang diterima buruh perempuan pada tanaman tembakau adalah secara borongan, tetapi pada tanaman karet upah yang diterima oleh buruh perempuan dihitung secara harian. Kehadiran buruh perempuan dalam jumlah banyak berdampak positif, yaitu semakin memperkecil tingkat seks ratio di perkebunan, dan mulai digatanya kehidupan keluarga buruh yang normal. Pada waktu terjadinya depresi ekonomi yang melanda perkebunan, buruh perempuan yang kena pengaruhnya, yaitu mereka yang pertama sekali diberhentikan bekerja di perkebunan. Tetapi, jika perkebunan membutuhkan tenaga kerja, maka kaum perempuan yang dipanggil atau direkrut kembali menjadi buruh di perkebunan. Munculnya masalah sosial di perkebunan pada buruh perempuan. Seorang perempuan yang telah bersuami tidak bisa berbuat apa-apa jika seorang mandor atau asisten menginginkan dirinya untuk dijadikan pelacur atau gundik. Jika ia menolak, maka buruh perempuan itu akan dikenai hukuman atau sanksi oleh mandor dan asisten. Sehingga sangat sulit bagi seorang buruh perempuan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga normal jika jumlah perempuannya lebih sedikit dibandingkan dengan buruh laki-laki. Tetapi hal ini tidak terjadi dengan buruh perempuan Cina, alasan kuatnya ikatan perkawinan dan ikatan sosial di antara mereka.